Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Tamam dari kelas 4 KPIA NIM 19 17 10 20 24. Kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman bermain TikTok. Siapa sih yang tidak mengenal aplikasi TikTok? Aplikasi yang sedang naik daun saat ini. Platform media sosial yang berupa isinya tuh video-video yang menarik dari joget-joget ataupun informasi-informasi lainnya tuh ada gitu di TikTok. Aplikasi ini juga sangat berkembang pesat hingga bisa setara dengan Facebook, Instagram, dan juga media sosial lainnya yang merupakan media sosial terbesar. Terus juga di tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui Kominfo memblokir aplikasi TikTok karena aplikasi TikTok dianggap membawa pengaruh negatif terhadap anak-anak muda dan juga terhadap anak-anak kecil tentunya. Namun selang satu minggu pemblokiran, kemudian Kominfo membuka pemblokiran tersebut karena juga dengan alasan telah merubah batasan umur pengguna aplikasi TikTok. Dan juga TikTok tuh di awal-awal kemunculannya banyak kan yang menganggap bahwa TikTok tuh alay gitu. Saya sendiri pun menganggapnya memang TikTok alay. Ya karena hanya isinya tuh joget-joget nggak jelas, isinya hanya anak-anak pacaran gitu. Walaupun kalau dibilang isinya joget-joget, saya pun juga orang yang suka joget gitu. Terus juga berbagai spekulasi itu muncul di awal kemunculannya TikTok. Kayak banyak banget tuh yang hujat TikTok gitu. Kayak salah satunya tuh yang artis TikTok yang kena hujat, yaitu siapa sih yang nggak tahu Bowo Alpenlibel. Bowo merupakan artis TikTok yang sangat memiliki jutaan haters pada saat itu. Bahkan bisa dikatakan seluruh orang Indonesia membencinya pada saat itu karena dia dianggap membawa pengaruh buruk terhadap dunia manusia. Dunia manusia enggak, maksudnya tuh terhadap anak-anak gitu. Kayak dia tuh membuka meet and greet, tapi untuk penggemar-penggemarnya kayak netizen tuh kayak nggak terima, ini bisa apa sih si Bowo tuh apa gitu, kok nggak ada meet and greet. Terus juga kayak banyak kan anak-anak itu ngerasa wah Bowo tuh contoh idola yang baik gitu, padahal waktu itu Bowo belum bisa dikatakan idola yang baik gitu. Terus juga di awal tahun 2020, ini saya sedikit cerita ya tentang saya gitu di TikTok. Di awal tahun 2020, terus saya sangat suka melihat video-video joget-joget TikTok gitu, entah kenapa gitu. Dulu padahal saya sangat benci dengan TikTok, tapi di awal 2020 saya kok tertarik gitu sama TikTok. Saya juga apa sih yang membuat saya tertarik dengan TikTok gitu. Saya juga bingung, tapi emang nyatanya seru saya lihat gitu. Meskipun saya install, saya hapus, saya install, hapus gitu terus sampai akhirnya pas karantina tuh bulan Maret 2020. Saat itu kan sedang di rumah saja kan karena pandemi COVID-19. Nah, akhirnya banyak tuh orang-orang mengisi waktunya untuk menghibur diri itu dengan melihat video-video di TikTok. Saya pun termasuk orang yang begitu tertarik dengan video TikTok di masa-masa karantina. Nyatanya tuh isinya tuh menarik gitu. Terus juga banyak banget video inspiratif di TikTok. Terus saya juga mulai aktif membuat TikTok tuh baik di karantina kan, pas karantina 2020. Saya mulai aktif membuat TikTok setelah beberapa minggu tuh, 2 minggu lah, sekitar 2 minggu tuh penat gitu selama menjalani karantina di Ponpes karena waktu itu belum boleh pulang. Nah itu pas di rumah saya menghibur diri dengan TikTok. Terus juga kayak kok asik banget, kok nagih gitu. Aku juga bingung nih mau tak bawa kemana gitu arahnya, takutnya kan gimana walaupun banyak ya yang masih menganggap tuh kayak dia main TikTok pasti tuh anak alay, padahal mah enggak, dia belum tahu aja apa yang ada di TikTok. Dia hanya melihat TikTok melewati orang yang membawa pengaruh buruk di TikTok. Kayak misal ada orang yang memposting tentang video mohon maaf kayak kekerasan di TikTok gitu, itu nggak layak untuk ditonton gitu. Sedangkan orang-orang yang menganggap TikTok itu alay itu hanya melihat video yang seperti itu saja, padahal mereka nggak tahu isi apa yang di dalamnya. Kayak banyak kan video-video sekarang kayak
ustadz ceramah di TikTok, terus juga sharing-sharing lagu. Itu juga banyak kok lagu-lagu yang booming di TikTok, kayak lagunya yang kemarin yang Pamungkas, I want you to take me home falling yang gitu kan. Maaf ya suara saya jelek emang. Itu juga setelah di rumah saja kan saya aktif kan membuat TikTok gitu, mulai dari saya joget, bikin drama gitu untuk menghibur diri. Terus juga video yang awal banget tuh yang membuat TikTok saya naik hingga alhamdulillah tuh mencapai 13.000 followers itu melalui video mempromosikan film 22 menit, di mana film tersebut menceritakan polisi yang meringkus pelaku bom Sarinah di tahun berapa ya? Ya nggak tahu lah, intinya bom Sarinah gitu ya. Di situ tuh saya mempromosikan film tersebut dan alhamdulillah tuh banyak yang nonton, ditonton hingga 600.000 dengan total like 70 ribuan. Setelah membuat video tersebut tuh membuat saya termotivasi gitu untuk terus membuat video-video lainnya yang juga mempromosikan filmnya. Nah, di tahun 2020 juga pas akhir tahun tuh kan Fakultas Dakwah mengadakan Dakwah Anniversary Festival kan ya. Di situ ada lomba syiar TikTok. Nah, saya itu juga ikut lomba syiar TikTok gitu dan alhamdulillah mendapat juara 1. Jadi saya tuh ingin berpesan pada teman-teman bahwa TikTok enggak alay. TikTok enggak membawa pengaruh buruk. Tergantung bagaimana engkau melihatnya. Jika kau melihatnya yang buruk-buruk saja, maka engkau juga akan menganggap yang buruk-buruk saja. Tapi tidak. TikTok bisa jadi media dakwah juga. Bisa menjadi media informasi. Dan terpenting bahwa TikTok merupakan aplikasi yang dimana sangat tidak layak jika dibilang aplikasi yang membawa pengaruh negatif. Terima kasih, saya Muhammad Khairul Tamam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.